Di kedalaman hutan yang rimbun, di mana sinar mentari hanya bisa mengintip malu-malu di antara dedaunan lebat, berjalanlah seorang tabib muda bernama Elara. Kakinya melangkah ringan di atas hamparan lumut, tangannya cekatan memetik rempah-rempah langka. Baginya, hutan adalah rumah, sahabat yang selalu menyediakan obat bagi mereka yang membutuhkan. Langkahnya terhenti tiba-tiba, bukan karena menemukan tanaman herbal yang ia cari, tapi oleh secercah cahaya ungu yang aneh, berkedip lembut dari balik akar pohon tua yang menjulang. Penasaran, ia mendekat. Cahaya itu berasal dari sebuah batu permata seukuran kepalan tangannya, berkilauan dengan warna ungu yang begitu dalam, seolah menyimpan seluruh misteri langit senja. Saat jemarinya yang lentik menyentuh permukaan batu yang dingin itu, ia terlonjak kaget. Bukan karena hawa dinginnya, melainkan karena sebuah bisikan lirih yang terdengar jelas di benaknya, seolah berasal dari dalam batu itu sendiri. "Tolong, bebaskan aku." Elara menoleh ke sekeliling. Hutan sunyi senyap. Hanya suara angin dan gemerisik daun yang menemaninya. Tidak ada seorang pun di sana. Ia kembali menatap batu itu, ragu. Mungkinkah ia hanya berhalusinasi? Ia mencoba menyentuhnya lagi. Kali ini lebih mantap. "Suara siapa itu?" bisiknya pada diri sendiri. Jantungnya berdebar kencang. Sekali lagi, suara itu menjawab, lebih jelas dari sebelumnya, dipenuhi nada keputusasaan. "Tolong aku terperangkap di sini." Elara, meski terkejut, tidak merasa takut. Sebagai seorang tabib, ia terbiasa merasakan energi kehidupan, dan dari batu ini, ia merasakan kesedihan yang mendalam, bukan ancaman. Dengan hati-hati, ia membungkus batu permata itu dengan kain lembut dan membawanya pulang ke pondok sederhananya. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur. Ia meletakkan batu itu di atas meja kayunya, memandanginya di bawah cahaya lilin yang remang. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk berbicara. "Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa terperangkap di dalam batu?" Keheningan sesaat, sebelum suara itu kembali terdengar di benaknya. "Aku adalah Pangeran Alderon. Dulu, aku adalah pewaris tahta kerajaan di seberang pegunungan sana. Namun, karena sebuah pengkhianatan, seorang penyihir jahat mengutuk jiwaku, memenjarakannya di dalam permata ini. Kutukan ini hanya bisa dipatahkan oleh seseorang dengan hati yang murni, seseorang yang tulus tanpa pamrih." Cerita itu terdengar seperti dongeng pengantar tidur, tetapi Elara bisa merasakan kebenaran dalam setiap kata yang terucap di dalam pikirannya. Ia merasakan penderitaan sang pangeran, kesepiannya selama bertahun-tahun terkurung dalam penjara kristal. Elara menatap telapak tangannya sendiri. Ia hanyalah seorang tabib desa. Ia tidak memiliki kekuatan sihir atau pasukan untuk melawan penyihir. "Aku tidak tahu bagaimana cara mematahkan kutukan sehebat itu," bisik Elara pada batu itu. "Aku mungkin tidak punya kekuatan sihir, tapi aku punya niat baik. Aku ingin membantumu." Ia merasakan gelombang kehangatan mengalir dari batu itu, seolah sang pangeran merasakan ketulusannya. Selama berhari-hari berikutnya, Elara selalu membawa batu itu kemanapun ia pergi. Ia berbicara dengannya, menceritakan tentang tanamannya, tentang pasien yang ia sembuhkan, tentang mimpinya untuk melihat dunia. Perlahan, sebuah ikatan aneh mulai terjalin di antara mereka. Jiwa pangeran yang terperangkap dan hati tabib yang tulus. Suatu sore, saat Elara sedang merawat sekuntum mawar langka di kebunnya yang terluka karena badai semalam, ia meneteskan air matanya karena iba pada bunga itu. Setetes air mata jatuh tepat di atas permukaan batu permata yang ada di sakunya. Tiba-tiba, batu itu mulai bersinar jauh lebih terang dari sebelumnya. Cahayanya begitu menyilaukan hingga Elara harus memejamkan mata. Suara retakan keras terdengar, disusul kilatan cahaya ungu yang dahsyat yang menerangi seluruh pondok. Saat cahaya itu mereda, Elara perlahan membuka matanya. Di hadapannya, bukan lagi sebuah batu, melainkan seorang pemuda tampan berambut gelap, dengan mata yang menatapnya penuh rasa terima kasih. "Pangeran Alderon telah bebas. Kau telah menyelamatkanku," ujar sang pangeran. Suaranya kini terdengar nyata, bukan lagi bisikan di dalam kepala. Elara masih terpana, tak mampu berkata-kata. Ia hanya menggelengkan kepala pelan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengikuti suara hatiku." Pangeran Alderon tersenyum lembut, senyum pertama yang ia tunjukkan setelah berabad-abad. Ia melangkah mendekat dan menggenggam tangan Elara dengan lembut. "Justru itulah kekuatannya. Kau tidak menolongku karena mengharapkan imbalan atau gelar.
Kau menolongku karena ketulusanmu. Dan suara hatimu tidak hanya menyelamatkan satu jiwa, tapi dua jiwa. Mata mereka bertemu, dan di saat itu, mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari sebuah kutukan, melainkan awal dari sebuah kisah cinta yang baru. Percaya nggak kalau cinta sejati dan ketulusan hati bisa menembus batas waktu, bahkan dunia sihir sekalipun? Cerita ini membuktikan bahwa kekuatan terbesar seringkali datang dari tempat yang paling sederhana, yaitu hati yang murni. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.